keributan antara Israel dengan Palestina. Apalagi mereka yang tinggal di dalam negara itu sendiri, yaitu di dalam negara Israel. Si Arab ini selalu bikin ribut. Pokoknya ribut aja terus. Berabad-abad sudah sejak Al-Quran muncul. Dan itu yang kita saksikan sampai hari ini. Sahur, bangun, dengerin saya. Itu yang mau saya tampilkan, sedikit keributan mereka di Masjidil Aqsa. Kita lihat dulu ya. Fakta subuh di Al-Aqsa. Inilah rekaman CCTV di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jumat 15 April 2022, saat menjelang sholat subuh Jumat minggu kedua Ramadan. Terlihat sejumlah pria mengenakan penutup wajah dan membawa ember untuk menaruh batu. Bongkahan batu dipecahkan untuk digunakan sebagai alat provokasi. Video dari tembok ratapan yang terletak di sebelah Masjid Kuba Emas memperlihatkan petasan dinyalakan di halaman masjid. Jemaah. Ya, cukup saja. Banyak terjadi kekacauan, demo orang di Masjidil Aqsa melawan Israel, dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara meletakkan dasar sejarah dari Palestina itu. Sebenarnya Palestina tidak berperang dengan Israel, apalagi perang agama. Yang menganggap Palestina itu negara Islam hanya kadrun dalam tempurung, karena tidak mengerti sejarah selama ini. Jadi faksi-faksi Fatah dan Israel sebenarnya sudah sepakat sama-sama jadi negara merdeka. Tetapi tidak kunjung merdeka. Hanya mereka belum sepakat soal batas negara, terutama menyangkut kota Yerusalem. Yang selalu menyulut konflik adalah Hamas, sayap militer dari Ikhwanul Muslimin. Jadi situasi konflik dan perang ini sengaja dipelihara oleh Hamas dan tidak mau ada perdamaian, maunya ribut melulu. Hamas selalu mencari momen untuk melakukan apa saja agar pengikutnya geram dan marah, lalu demo lempar batu. Setiap menyulut konflik, Hamas mendapat banyak donasi dari kadrun tolol. Seperti si Somad, si itu ngirim dana ke sana, Adi Hidayat nanti ngomong ini, nanti akan ngomong, mari kita bantu Hamas, saudara kita Palestina yang menderita seberapapun besarnya gitu. Sudah terkumpul 7 triliun, 7 miliar, nggak dikirim. Ya mereka nggak tahu nomor rekeningnya. Yang penting dalam negeri dapat donasi. Itulah kecelakaan kadrun ini sampai hari ini. Ya, pemimpin Hamas Khalid Mashal bergelimang harta 36 triliun dan tinggal di Bahrain. Dari mana dapat uangnya? Dari bermain darah dan nyawa orang yang berjihad untuk dia.
Hamas di Indonesia adalah HTI FPI. Jadi FPI itu si Imam Kodok itu ngomong teriak, terbang ke sana, terbang ke sini, lu dapat dana gitu. Ya adalah yang dikirim ke Hamas itu mungkin. Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana karena tidak pernah membantu sana. Jadi membantu ke sana, ke Palestina, tetangga kiri kanannya tetap miskin dan susah. Inilah mirisnya kelakuan turunan Bang Mamat itu. Sebenarnya Palestina dikasih merdeka, tapi sejak zaman Yasser Arafat, konflik ini dipelihara terus. Karena untuk mendapatkan dana mengalir ke kantong pribadi pemimpin korup seperti Yasser Arafat. Beberapa pemuda disuruh lempar tentara Israel, lalu ditembak pakai peluru karet, luka-luka, berdarah, lalu difoto, di shooting TV. Yasser Arafat ke Indonesia dapat donasi, ke Malaysia dapat, ke Pakistan dapat, Afghanistan dapat. Kelilinglah dia ke negara-negara Islam yang mayoritas, masuk juga ke negara-negara Afrika. Nah, dia cerita, lalu ditanya secara pribadi, artinya di luar di shooting tadi, bagaimana kamu dikasih juga nggak sama negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Iran itu? Yasser Arafat bilang enggak gitu. Seberapalah gitu. Jadi politik adu domba yang dilakukan oleh Yasser Arafat itu berhasil. Dan itu dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Palestina sepeninggal Yasser Arafat. Lalu Yasser Arafat diundang oleh PBB untuk berbicara di PBB. Ngomong ini, ngomong itu. Lalu dilawan oleh Israel di PBB. Sampai begitu ributnya Israel dengan Palestina ini di PBB. Semua sumbangan untuk Palestina. Tentu saja Israel nggak perlu sumbangan karena penduduk orang-orang Israel yang ada di London, ada di Rusia, di Ukraina, di mana-mana itu mereka menyumbangkan dana besar, yang di Amerika, di Australia untuk membangun negara Israel ini banyak sekali, saudara-saudara. Enggak seperti Palestina Arab itu gombal-gambul. Lalu kita bertanya, kenapa konflik ini tidak pernah berakhir? Sebenarnya sebab utama adalah Al-Quran sebagai pemicu kejahatan antara Yahudi dan Arab. Karena sejak munculnya Islam sampai hari ini terus terjadi karena Al-Quran sengaja mencaplok wilayah Palestina sebagai tanah Arab. Dan itu kita bisa dibaca di dalam surat Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dipakai oleh umat muslim untuk meratifikasi, untuk menganggap kebenaran, untuk menghakimi dirinya bahwa tanah Palestina itu punya Arab. Inilah kasihannya.
kejahatan yang dilakukan oleh ayat itu untuk merampok tanah Palestina dan mengatakannya sebagai tanah Arab. Padahal itu tanah Yahudi, tanah Israel yang sudah dijanjikan dengan sumpah lewat nenek moyang bahwa tanah itu adalah tanah Israel. Lalu datanglah Umar bin Khattab lalu membuat Dom Umar untuk mengatakan bahwa itu adalah Masjid Aqsa yang telah dikatakan oleh Muhammad. Itu dibuatnya di sebelah Bait Allah, Bait Suci. Jadi siapa yang ngaco ini? Ya Arab. Palestina itu milik Yahudi selama-lamanya. Lalu apa posisi status Palestina itu? Palestina itu adalah tanah 2 sertifikat. Sertifikat double. Sertifikat pertama Alkitab bahwa Palestina milik Yahudi. Sertifikat kedua muncul 610 tahun setelah Yesus Kristus. Mengatakan bahwa Palestina itu punya Arab. Inilah bahayanya. Di mana-mana kalau tanah sudah 2 sertifikat, ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan, saudara. Bagaimana mungkin? Al-Quran ini mengerikan sekali. Membuat tanah Palestina menjadi tanah 2 sertifikat. Nah, saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 48, ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk memukul Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Palestina dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintah atas ibu kota dari tangan orang Palestina. Itu di 2 Samuel 8 ayat 1. Sebelumnya, orang-orang Filistin ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Israel. Nah, adapun Muslim itu masuk menguasai tanah pelan-pelan seperti orang Madura menguasai tanah orang Dayak. Dia tancapkan 4 patok lalu Madura tidur di atasnya. Loh, sampean kok tidur di tanah saya? Oh, ini bukan tanah sampean, ini tanah Allah katanya. Tanah Tuhan katanya. Datang lagi Dayak lain. Kenapa kamu membangun di tanah saya? Oh, tanah kamu yang di bawah saya ini tidur di atasnya saja katanya. Jadi begitulah Arab itu. Mirip dengan orang Madura yang menguasai tanah orang sana. Ya, model-model begitulah. Pokrol. Nggak berpihak kepada kebenaran. Itulah Arab. Lalu apa kata Al-Quran tentang Palestina ini? Quran surat ke-5 ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi dari antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Lalu Al-Maidah ayat 21. Nah, ini yang penting ini. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasallati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, maksudnya orang Yahudi, masuklah ke tanah suci Palestina
yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Al-Maidah 21. Jadi tanah Palestina menurut Al-Quran juga adalah tanah Yahudi, bukan tanah Arab. Bagaimana cara berpikir orang Arab ini? Lalu mengaku-ngaku, lalu mau mendirikan negara merdeka atas Palestina. Okelah, orang Yahudi, orang Israel sudah berbaik hati. Dan sekarang orang Yahudi sudah membuat tembok batas antara Israel dengan Palestina. Sudah berbuat baik hati kan? Tetapi mereka yang ada di Masjidil Aqsa itu tetap melakukan keributan dari waktu ke waktu. Pokoknya lempar batu. Karena mereka setelah dibangun tembok ini nggak ada lagi mereka bawa bom untuk menghancurkan kota-kota di Israel itu. Itu Palestina yang jahat. Nah, saudara-saudara, Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu adalah PKS yang sama ulahnya menyulut kekacauan di mana-mana. Jadi juga demo kemarin itu PKS semua itu. Bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Otak di belakang semua itu adalah PKS, HTI, dan juga FPI. Karena mereka nggak bisa gerak lagi, keuangannya kurang itu. Sejak bosnya itu masuk ke dalam, Bang Toyib itu, mereka nggak mendapat apa-apa lagi. Si Gahar Smith juga begitu, sudah lagi ditahan ini. Nah, ini memang cara yang bagus untuk meredam si penjahat-penjahat kelamin itu, para penjahat kelamin ini. Nah, kalau kita perhatikan di Mazmur 120 ayat 5-7, kata Daud begini, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek. Mesek itu daerah Syria. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Kedar itu ya kaum muslim, orang Arab. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Jadi orang Arab ini nggak suka damai. Dan sudah dibilang oleh Kejadian 16 ayat 12 itu, yang disebut Ismail itu adalah lakunya seperti keledai liar. Jadi Ismail dan Arab turunannya itu keledai liar. Tangan tiap-tiap orang akan memukul dia, dan tangan tiap-tiap mereka akan memukul tiap orang. Di tempat kediamannya mereka membantai saudaranya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab tentang Ismail, turunan Arab ini. Nah, di sini celaka aku karena harus tinggal di tengah-tengah sebagai orang asing di Mesek, karena tinggal di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini, kata Daud, suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Orang Arab itu suka perang, kalah melulu. Suka perang. Oh, apalagi menghadapi Israel. Walaupun Israel itu sedikit, ngelawan 600 juta Muslim Arab. Banyak sekali tuh orang Arab itu. Karena ada 22 atau 23 negara sudah sekarang ini. Saking banyaknya mereka itu. Jadi orang Yahudi itu suka damai. Orang Arab sukanya perang.
Bung Karno dari awal sudah mendukung kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara. Tidak ada urusan agama karena Palestina itu didukung oleh orang Kristen dan juga Yahudi Ortodoks. Israel modern itu dibentuk oleh Yahudi yang datang dari Eropa, ya, Yahudi Ashkenazi yang imigrasi dari Eropa dan dari Amerika sejak abad ke-19, abad ke-20 awal. Yahudi Ashkenazi bukan keturunan murni Yahudi sebagaimana dalam Injil. Mereka adalah keturunan Mongol. Mongol itu sebagian Chinese juga. Di Amerika, Uni Eropa, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain pendukung setia negara Israel modern bukan pendukung Palestina. Dan itu yang harus Anda tahu. Sehingga Palestina ini, kalau kita sudah lewat border Israel ke Palestina, itu negaranya kumuh, jorok. Dan kalau Anda ditawarin barang sama orang Arab, jangan sampai diterima, karena nanti ketika kamu kasih duitnya akan dibawa putar-putar itu, sehingga nilainya akan ditambah-tambah lagi, naiknya harganya, padahal mau beli gelang doang, gelang karet itu. Itu kejahatan orang Arab itu nampak dari situ. Ini penonton saya kok sedikit sekali, ini pasti kadrun semua yang nonton ini, hanya 213 orang. Ya, karena di sana, padahal ini khutbah penting ini, ya. Nah, Suriah, Hizbullah, Iran, Rusia, Cina, Indonesia konsisten mendukung Palestina merdeka. Nah, mendukung Palestina merdeka. Saya juga dukung Palestina merdeka, biar tidak perang melulu. Tetapi sebenarnya pemimpin Palestina tidak suka merdeka sesungguhnya. Kalau merdeka sesungguhnya, mereka putus dengan Israel dan mereka nggak dapat makan. Akan menderita. Karena orang Arab itu nggak mau mendukung orang Palestina sesama Arabnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Nah, saudara-saudara, yang harus dimasukin otak dan hati orang Indonesia, Palestina, Yerusalem itu adalah ibu kota Israel selamanya. Ini nggak boleh diganggu gugat. Karena itulah Yerusalem itu menjadi kota berkat bagi bangsa Israel, bukan untuk bangsa Palestina. Sebab kalau dikasih kepada bangsa Palestina, maka berkat itu akan hilang. Dan Israel akan kalah. Tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa aku tempatkan dia. Di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Itu di Yehezkiel 5 ayat 5. Di dalam Yeremia 3 ayat 17, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Jadi nanti Yerusalem itu akan menjadi Yerusalem baru. Dan orang Palestina harus tunduk kepada undang-undang firman Tuhan ini. Jangan memaksakan diri. Hiduplah di bawah otonomi Yahudi, supaya kalian juga bisa bekerja di Israel, dan juga bisa mendapat makan yang cukup, roti yang lebih dari bangsa Israel. Begitu. Yang mengaku
dan mengklaim Yerusalem akan mendapat luka. Nggak boleh diklaim oleh non-Yahudi. Karena Yerusalem itu milik Yahudi. Zakaria 12 ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya, pastilah mendapat luka yang parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi Yerusalem ini tetap menjadi ibu kota Israel. Jangan coba-coba Palestina mengganggu. Karena akan kena tembakan terus. Palestina, nggak boleh kamu. Israel itu kudus. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan diganggu Israel. Walaupun Indonesia mendukung Israel, jangan sampai Presiden Indonesia mengutuk Israel. Karena sudah tertulis juga di Alkitab bahwa siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Jadi jangan sampai ikut mengutuk Israel. Karena Israel ini dari zaman ke zaman dimusuhi orang. Nabi Muhammad saja sudah mematikan orang Yahudi itu 5.000 Yahudi di Madinah. Dimatikan sama Bang Mamat. Kurang apa lagi penderitaan mereka? Istrinya diambil oleh Bang Mamat, Safiyah. Padahal dia baru umur 17 tahun. Dan dia sedang bulan madu dengan suaminya Kinana. Tapi oleh Muhammad malam itu ditidurin. Dia nikah sore hari dengan semangkok kurma sebagai maharnya. Istri orang dikawinin tanpa menunggu masa iddah. Bagaimana Nabi kayak begitu? Oke lah, kita tidak membahas itu. Jadi Israel jangan diganggu. Zakaria 12 ayat 2, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Pusing. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Jangan ganggu ini Yerusalem. Jangan diganggu Yerusalem. Hamas selalu mengganggu Yerusalem. Padahal mereka kalau nggak ribut, tinggal di Israel, nyaman. Si Arab ini nggak mau damai. Karena orang Yahudi ini sangat percaya bahwa Yerusalem adalah kota Daud nenek moyang mereka sebagai lambang pemerintahan yang ditulis oleh Alkitab sebagai tanah warisan, maka mereka tetap akan menjadikannya sebagai ibu kota. Maka melalui pintu-pintu gerbang, kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud. Dengan mengendarai kereta dan kuda, mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami untuk selama-lamanya. Jadi nggak boleh dilawan. Karena firman Tuhan ini adalah kata yang tetap untuk kita semua. Jadi berat rasanya kalau orang Arab mengganggu terus tanah Israel. Sekarang ini saya tetap mendukung Palestina merdeka, tetapi jangan melakukan kejahatan. Merdeka. Sudahlah, terima sajalah batas Yerusalem itu.
Israel itu sudah mengalah. Sinai yang sudah direbut, dikembaliin lagi, dikasihkan lagi ke Mesir. Apa kurang bagus itu Yahudi? Tetapi di Indonesia ini, karena Al-Quran, mereka membenci Israel. Si novel Bamukmin itu mendukung Israel, nggak tahu sejarah. Lu taunya kawan kawin turunan Arab. Jadi bagaimana kita meletakkan Israel ini ke tempat yang benar? Jangan diganggu. Kalau mengutuk, terkutuklah kamu. Indonesia nggak boleh mengutuk Yahudi, karena Anda akan terkutuk dengan sendirinya. Kesusahan melanda negara kita kalau kita mengutuk Israel. Mari kita naik haji ke Israel, jangan ke Arab Saudi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.